Orang Kristen, Bang, dengarkan. Nih, saya kasih teori supaya Anda itu bisa tidak terlalu malu. Ini kitab Perjanjian Baru milik orang Kristen. Ini kitabnya Yahudi. Nih, kalian ambil, kalian tumpuk begini. Al-Quran berdiri sendiri. Mana Tauratnya? Ada kami tumpuk. Dari Kejadian sampai Maleaki, dari Matius sampai ke Wahyu, tak ada satupun dalil bahwa Yesus adalah Tuhan. Nubuatan itu malah kami jadi si pembinasa keji. Kan jadi lucu. Di mana-mana kami sampai detik ini adalah korban. Bahkan di Indonesia berdoa aja buat acara penghiburan orang meninggal dilarang-larang sama anti Kristus itu kan. Bagaimana mungkin kami yang adalah ditindas, kami jadi si pembinasa keji? Kan itu bertentangan dengan kenyataan, Bang Juma. Jadi nggak masuk. Oke. Silakan. Jadi Kristen ini memang unik. Agama Kristen yang sampai di Indonesia itu unik. Mereka dari awal menyamar Yahudi. Kitabnya Yahudi diambil, dipakai untuk nyamar-nyamar sebagai pengikut orang Yahudi. Yang kedua, pengikut Yesus, mereka juga nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. Padahal identitas Kristen yang ada di Indonesia ini bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Roma menghabiskan sekte Arius, ya, penganut ajaran Unitarian, dihabisi oleh Katolik, di mana Katolik nanti terpecah menjadi Protestan dan beranak pinak seperti dan anak pinaknya cucunya itu yang ada di Indonesia. Jadi pendahulu kalian lah yang menghabisi murid Yesus. Jadi jangan kemudian Anda menganggap kami nggak tahu. Nah, kita masuk kepada tema, Bung. Anda coba baca di dalam 1 Yohanes 2:18. Anak-anakku, kata penulis buku Yohanes. Anak-anakku, ini adalah waktu yang terakhir. Seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang itu ya zaman itu, Bang, bukan sekarang ini. Kata itu dulu. 1 Yohanes 2 berapa tadi? Ya, 1 Yohanes 2 nomor 18. Kemudian ada lagi di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah antikristus itu? Ini kata Bible. Siapakah antikristus itu? Diterangkan sebab banyak penyesat telah muncul. Telah muncul itu berarti sudah ada pada zaman itu. Inilah nanti yang akan menjadi beranak pinak menjadi Kristen di Indonesia. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat, itulah antikristus. Kita buktikan. Paulus dalam Galatia 1 nomor 1 dia mengatakan, dari Rasul Paulus yang menjadi rasul bukan karena manusia, bukan oleh manusia, tapi oleh Kristus yang telah dibangkitkan oleh Allah Bapa. Bukan manusia, tapi Yesus. Yesus tidak diakui sebagai manusia. Nomor 11-nya, bukan manusia yang mengajari aku Injil. Aku menerima Injil bukan karena manusia. Bukan manusia yang mengajariku, tetapi Yesus. Yesus tidak diakui manusia oleh Paulus. Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang telah pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus Kristus itu adalah manusia, datang sebagai manusia? Itulah antikristusnya, itulah penyesatnya. Orang Kristen ditanya, apakah ente menyembah manusia? No, kami menyembah Yesus. Berarti Anda tidak mengakui Yesus itu manusia? Oh, enggak. Salah. Kami mengakui Yesus manusia, Bang Suma. Tapi dia juga sekaligus Tuhan. Samar, Bang. Saya baca dalil. Antikristus sudah ada dari sejak dahulu. Nah, entry pointnya di mana? Matius 24 nomor 15. Kata Yesus kepada muridnya, apabila kamu melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Siapa yang membinasakan murid-murid Yesus? Seperti yang dinubuatkan Nabi Daniel. Di Daniel 7:25, ciri-ciri
Ciri-ciri daripada pembinasa keji itu adalah membunuh murid-murid kudus. Udah. Siapa itu, Bang? Siapa Kak? pelakunya itu, Bang? Siapa Udah. pelaku pembunuh murid-murid Yesus? Ya, Silakan. dalam konteks zamannya Yesus orang. Ya, jadi dalam konteksnya Yesus itu adalah orang Romawi dan orang-orang Yahudi yang menolak Yesus, yang mereka yang bersepakat untuk. Alhamdulillah, Anda sudah mengakui. Thank you. Ya, jadi tapi sebenarnya gini, Bang, saya ini kemana-mana ini pembahasan Abang ini. Seolah-olah Pembinasa kesannya keji. mau merujuk untuk ke ketuhanan Yesus kah, ke kemanusiaan Yesus kah, lalu tadi lari ke kitab Daniel tentang Orang yang gugatan. menganggap Yesus Tuhan itu antikristus berdasarkan dalil. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus Kristus datang sebagai manusia? Kan Kristen. Abang tahu nggak konteksnya kenapa Rasul Yohanes membuat pernyataan itu pada waktu itu? Karena itu yang dinamanya dengan gnostik. Karena ada orang-orang yang mengaku Kristen pada waktu itu ya, mengaku Kristen, tetapi dia tidak percaya. Gnostik itu mereka tidak percaya dengan jasmani, yang tentang kekudusan jasmani. Ya, mereka hanya percaya bahwa yang suci itu hanya roh. Jadi menurut gnostik itu ya, gnostisisme namanya ya. Yesus itu hanya tampaknya saja manusia. Jadi dia seperti bayangan. Ini ada kemiripannya dengan yang ada di Al-Quran ya. Misalnya pokoknya Yesus itu bukan manusia sejati seperti kita ini. Itu Dia kan, hanya itu kan tampaknya saja bayangan. pandangan Kristen kan itu? Bukan, justru kekristenan mengatakan Yesus itu memiliki dua natur, dua sifat. Sifat manusia sejati dan Allah sejati. Itu yang dirumuskan, diperjelas pada Konsili Kolsedon. Ya, Yesus itu Ya, memiliki itulah dua natur. antikristus. Itulah antikristus, Bang. Sungguh manusia sejati, Itulah dan antikristus. sungguh Allah. Itu adalah itulah ajaran Kristen yang ortodok. Nah, itu yang dibantah oleh Rasul Yohanes. Karena menurut kekristenan yang mengklaim dia Kristen pada waktu itu, tapi dia tidak percaya Yesus itu real. Hanya bayangan saja, tampaknya saja seperti manusia. Sebenarnya dia roh. Nah, itu yang dibantah Yohanes. Makanya ada suratnya itu. Itu surat apologet sebenarnya. Untuk menentang yang mengaku-ngaku Kristen tapi tidak percaya eksistensi Yesus itu manusia sejati. Karena Yohanes sendiri bersama-sama dengan Yesus selama 3 tahun lebih melayani. Gitu loh, dia bareng makan, dia pergi menyembuhkan orang sakit, memberikan 5.000 orang makan dengan ikan berapa biji dan roti berapa biji gitu kan. Makanya dia membantah bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia loh. Gitu loh. Tapi di pembuka tulisan Yohanes, di Yohanes 1 ayat 1 itu kan ayat yang terkenal. Pada mulanya adalah penulis yang sama. Gitu loh. Makanya Ya, Yohanes itu dari kitab Udah. Yohanes lah doktrin tentang dua natur Kristus itu, atau yang disebut dalam teologinya itu adalah hypostatic union. Satu pribadi, dua hakikat ilahi dan hakikat manusia. Di mana Gitu loh. Yohanes mengatakan bahwa Yesus itu dua natur, hakikat manusia, hakikat ilahi? Di mana? Di tulisan Yohanes kan, di Yohanes 1 ayat 1 kan, firman Nggak itu ada. Allah itu telah menjadi manusia dan kita telah melihat kemuliaannya. Itu kan Yohanes juga penulisnya. Tidak ada dikatakan Allah menjadi manusia di situ, Bang. Istilah daging di situ, Bang, daging itu diterjemahkan secara literal itu dari bahasa Yunani. Di bahasa Indonesia kan daging itu kan manusia, kedagingan. Kedagingan tapi itu kan paralel dengan manusia gitu. bukan Allah yang di telah situ. menjadi daging kan. Salah, itu dipelintir lagi tuh. Itu Anda mengutip ajaran Paulus. Filipi 2 Tadi Paulus nomor 6 itu nomor 8. di Yohanes 1 ayat 1 kok. Paulus gimana sih? Yohanes 1 nomor 1 yang menjadi daging itu firman. Ya iya, kan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Ya. firman itu adalah Allah.
Lalu terus di ayat 3-nya dia telah menjadi daging, menjadi manusia. Daging Itu itu data literal 14. dari bahasa Yunani. data 14, bukan data Itu loh. 3 itu data ke-14. Nah, sekarang begini. Apakah Paulus mengakui bahwa yang datang kepadanya manusia atau bukan manusia? Iya, iya Paulus mengakui. Ini dalilnya. Nah, ada Paulus mengatakan bahwa manusia Yesus Kristus. Sebentar ya, saya Galatia ambil 1 nomor 11, nomor 12, Paulus mengakui bahwa Yesus itu bukan manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku salah, Injil. Bang. Coba dibaca Galatia 1 nomor 11, 12. Sebentar. Ada datanya. Abang nggak lengkap baca Alkitab, makanya Baca Galatia 1, 11, 12. Silakan Bang. Nah, di Galatia 4 ayat 4, Yesus sungguh-sungguh lahir sebagai manusia dari seorang perempuan dan hidup di bawah hukum Taurat. Itu Paulus ketika mengakui. sabar dulu. Paulus itu ada dua hal di dalam dirinya. Lagi abang ini. Loh. Anda mau Gimana diskusi dua dengan lagi? saya Coba, atau silakan, diskusi gimana? dengan jemaat Monggo. gereja? Silakan. Coba Anda baca Roma 7. Boleh Anda baca Roma 7? Saya buktikan kepada Anda bahwa Paulus itu memiliki dua Abang natur. udah aku ya bahwa di sini di Galatia 4 ini di surat Galatia Paulus menuliskan ya. Di Galatia 4 itu nanti ujung-ujungnya dia akan mengatakan bahwa dia itu berasal dari anak roh, yaitu anak Hagar, anak Sarah. Sementara anak-anak jasmania itu nanti arahnya menuju kepada anak Hagar. Anda boleh baca nanti data selanjutnya. Nah, sekarang Gimana ini? Nah, di Sekarang Roma 1 ayat 3 juga dia sabar dulu, mengatakan. sabar dulu Bang, sabar. Boleh Anda baca Roma 7? Boleh. Oke, silakan. Saya ingin mendengarkan dari data 13 sampai data nomor 25. Roma Baca dengan 7 seksama. ayat 13 sampai 13 24. sampai 24. Oke. 25, sorry. Boleh biar yang lain juga dengar? Saudara mimpin jemaat di gereja mana Bang? HKGP atau PGI? Di gereja Oikumenis. Jadi gabungan dari beberapa gereja. Oke. Sip. Oke, sip. Baca dulu. Roma 7, 13 sampai 24 boleh, 25 boleh. Sebentar ya, di sini terpotong-potong dia kalau lewat harus buka aplikasinya. Sebentar. Oke, ini nah. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak, tetapi supaya nyata. Sebentar, kembali dia, sorry. Supaya nyata bahwa ia adalah, mana ini? Tetapi supaya ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu, dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging. Nah, terjual di bawah kuasa dosa. Ayat 15. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik.
Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Ayat 21 sampai 24 tadi ya. Iya. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Terus ini maksudnya ayat ini apa, Bang? Gak ada kaitannya sama topik kita. Loh, otak Anda itu, itulah saya katakan tadi, pembinasa keji ini membinasakan akal. Di situ Paulus menyatakan sikap bahwa apa yang diperbuatnya bukanlah perbuatan yang baik, tapi perbuatan jahat yang ia lakukan. Kan Anda baca tadi. Bang Juma nggak tahu cara membaca tulisan-tulisannya Rasul Paulus, yang menarik ya. Memang itu banyak yang mengakui, bahkan Rasul Petrus aja mengakui bahwa ada kesulitan tulisan di dalam tulisan-tulisannya Rasul Paulus. Itu ada di 1 Petrus pengakuannya ya. Tapi gini, para teolog kita, para teolog kekristenan ya, Rasul Paulus itu sangat sering membuat suatu pernyataan itu pernyataan-pernyataan yang paradoks. Ya, dia sering membuat kalau kita tidak teliti, dia memang harus cerdas membaca tulisannya Paulus. Tidak boleh kalau di bawah simpanse, mohon maaf Bang, maka dia akan keliru. Iya, jadi tipikal surat Paulus itu memiliki. Oke, nggak usah ke situ. Nggak usah ke situ. Coba Anda maknai apa yang Anda baca tadi. Itu dari mulut Anda sendiri. Ya, Sebab ya. aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik, melainkan, itu kata Paulus sendiri. Iya. Dia Melainkan sangat suka dia. hal yang jahatlah yang aku perbuat. Apa yang Anda maknai di situ? Ya, contohnya kita baca mulai dari ayat 13 ya. Pelan-pelan. Ulangi lagi ya, betul. Nah, kalau membaca bukan. Makanya membaca tulisan Paulus itu bahkan bukan cuman Abang yang bingung. Aku nggak Kekristenan bingung. Saya nggak bingung. Abang nggak paham. Enggak. Caranya membaca tulisan Paulus, Abang nggak paham. Yang tidak paham itu yang mau kembali baca dari data 13. Aku nggak perlu baca. Ada dua hal yang kata Paulus. Abang yang nggak paham, Bang. Ada dua hal yang bekerja di dalam diriku. Ya, betul. Hukum Tuhan dan hukum dosa. Dan yang aku perbuat adalah hukum dosa. Terus ada pemandangannya apa? Kan ini berbicara tentang hukum Taurat dan dosa kan. Jadi di dalam seluruh narasi Paulus gitu ya, bahwa Taurat itu takluk kepada Yesus Kristus. Itu poinnya satu. Ketaklukannya apa? Bukan berarti Yesus meniadakan hukum Taurat, bukan. Karena begini, contohnya misalnya gini, saya bikin satu contoh ya. Contohnya di Indonesia, Bang. Contoh di Indonesia. Kalau tidak ada undang-undang KUHP 340 yang lama tahun 2003 tentang kasus pembunuhan berencana, contoh, kalau tidak ada pasal itu maka tidak ada hukuman. Begitu juga dengan Taurat. Kalau tidak ada Taurat, maka hukuman tidak ada. Justru karena ada Taurat, maka ada sebagai penghakiman untuk kesalahan. Pak, Abang paham nggak? Contohnya, Paham. di dalam hukum Taurat, ada di sana jangan berzina, betul? Ya, itu berlaku nggak untuk orang Kristen? Berlaku dong, karena hal-hal moral ini, di dalam inilah lucunya. Saya, Bang. Ini, nggak apa-apa. Anda sudah melakukan kebohongan Sebentar, dengan mengatakan hal itu, larangan itu berlaku untuk Kristen, padahal Taurat itu untuk Bani Israel. Bukan, Abang jangan dulu ke situ. Maksudnya gini, kalau tidak ada pasal KUHP, dengan apakah hakim bisa menghakimi? Contohnya di Indonesia.
Oke, apakah KUHP berlaku untuk orang Amerika? Itu yang saya paralelkan dengan hukum Taurat. Kalau tidak ada hukum Ya, Taurat, berlaku nggak untuk orang Amerika? KUHP yang berlaku ada di dong. Seluruh Berlaku. hukum moral yang ada di dalam Berlaku. Alkitab itu berlaku sampai detik ini. Jangan berzina, bukan. jangan mencuri, jangan KUHP. membunuh. KUHP yang ada di Indonesia berlaku nggak untuk orang-orang yang ada di Ya Amerika? ampun, abang ini nggak paham maksud saya paralel tentang adanya hukum loh bang. Kalau tidak ada KUHP di Indonesia, pertanyaannya, dengan apakah seorang narapidana itu ditentukan hukumannya? Begitu Itu juga di dengan Indonesia. Taurat. Itu di Indonesia. Oke, Enggak, saya sip. mengambil paralelnya. Contohnya Yang saya tanyakan, apakah itu berlaku untuk masyarakat di Amerika? ya ampun, abang ini kok nggak paham sih, kok lamben sih abang ini, biasanya abang Anda yang cerdas. tidak paham, hukum Taurat itu perintah jangan makan babi berlaku untuk Bani Israel. Anda yang bukan Bani Israel makan babi berlaku nggak larangan itu? Dengarkan. Kenapa dulu. saya harus Bukan ke mendengarkan? situ Anda tinggal larinya, jawab. Bukan ke situ Anda tinggal larinya. jawab. Apakah hukum Taurat berlaku untuk orang Kristen? Oh, berlaku dong. Berarti KUHP di Indonesia berlaku untuk masyarakat di Amerika sana. Begini, jadi gini. Begini bro. nasib. Begini nasib kalau sudah dibinasakan oleh sang pembinasa keji. Nah, Anda nggak paham maksud saya. Gini, Anda bro. yang Di tidak dalam- paham atau pura-pura nggak paham, saudaraku. di dalam di dalam Alkitab itu kalau kita merujuk ke dalam Perjanjian Lama, ini orang Kristen ini ya, prinsipnya ini ya. Di dalam Alkitab itu ada 3 prinsip di dalamnya, di dalam Perjanjian Lama. Hukum moral, law ya, moral law. Yang kedua adalah tentang aturan-aturan haram dan halal. Itu beda. Hukum Nah, sekarang- moral dengan makanan koser dan haram itu beda. Yang ketiga tentang persembahan-persembahan yang dilakukan di Israel. Ada 3 itu di situ Itu berlaku dirangkum. nggak Jadi untuk kami di luar tidak Bani mengikuti. Israel? Kami tidak mengikuti, terus terang kenapa? kami tidak lagi berkewajiban Kok mengikuti tidak lagi? hukum-hukum. Contohnya orang Yahudi merayakan Hari Raya Paskah, itu kan ada di Ya, Taurat. apakah memang hukum-hukum Taurat itu berlaku untuk Anda? Iya, makanya saya bilang ada beberapa di antaranya yang tidak relevan bagi kami orang Kristen. Iya, Contohnya, maksud saya apakah hukum itu memang untuk Anda atau Anda yang sibuk sendiri? Serigala nyamar dompet gitu. iya, karena ada konteksnya tentang penggenapan Yesus. Yesus mengatakan, Berarti- di dalam kitab Musa, kitab para nabi dan Mazmur menceritakan tentang aku, kan kata Yesus kan, begitu kan? Iya. Sekarang Ya, Yesus pertanyaannya mengatakan sederhana itu. loh. Ketiga Apakah hukum kitab Taurat itu? kitab para nabi, kitab Musa, dan kitab Jabur itu menceritakan tentang aku, kata Yesus. Iya, untuk kalau Yesus dan kaumnya. ketiga kitab itu, kitab besar itu, kitab para nabi, kitab Musa, dan kitab kitab Mazmur itu, kalau itu membicarakan dan merujuk kepada Yesus, bukankah kita jadi berpusat kepada Yesus? Tapi bukan berarti hukum Taurat itu secara keseluruhan itu tidak dipakai. Makanya saya bilang tadi ada maksudnya- beberapa di Perjanjian Lama yang Kacau kami itu. tidak pakai lagi. Kenapa? Karena Lah, tidak emang- sesuai dengan konteksnya. Contohnya di Bang, dalam emang hukum Taurat, kapan? ya di Emang kapan hukum Taurat itu untuk Kristen? Tolong waras dikit napa? Saya sudah sering mengatakan kepada umat Islam, jangan pernah bermimpi akan ada ilmu keluar dari mulut seorang Kristen, baik itu pendeta, pastor, lulusan STT, bertitel apapun. Ketika dia berbicara mengenai agamanya, tidak akan ada ilmu yang keluar dari kenapa mulutnya. alasannya? Kenapa kami tidak boleh memakai Taurat? Apa alasannya? Apa alasan kami? Sehingga kami Pertanyaannya. tidak boleh menggunakan Taurat. Pertanyaannya, Yesus melarang murid-muridnya, Matius 7 nomor 6, jangan kau berikan mutiara kepada babi dan barang kudus kepada anjing. Apa nggak sadar di situ? Orang berbicara Taurat kok ke mutiara diberikan kepada anjing. Barang kudus itu mutiara, Bapak. Ini Taurat blender yang abang ini. dimaksud. Orang baru lari dari Taurat lalu pergi ke mutiara. Bung, saudara, coba Anda
turunkan sedikit egonya di dalam berdiskusi. Saya bertanya, apakah hukum Taurat itu berlaku untuk non-Yahudi? Jawab. Di mana ada larangan bahwa non-Yahudi tidak boleh menggunakan Taurat? Mazmur 147, 19, 20, hukum-hukumku yang datang kepada Israel, kepada Yakub, dan aturan-aturanku yang datang kepada Israel tidak kuberlakukan kepada bangsa lain. Ulangan 33, Ulangan 5. Hukum Taurat itu berlaku kepada Bani Yakub. Yeremia 31, 33, aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Bani Israel, Bani Yehuda. Kristen Bani apa? Ayo. Kalian itulah yang disebut penumpang gelap, serigala nyamar domba. Makanya saya membahas tentang pembinasa keji. Nah, kan tidak enak bang kalau abang mau bicara ada yang tidak mau berhenti bicara. Silakan anda ngomong. Ya, berarti Al-Quran juga salah dong kalau nggak boleh disebut Al-Quran tidak pernah mengambil Taurat. Al-Quran cuma menjelaskan nggak pernah Taurat. mengambil, tapi ada berbicara mengenai Injil dan Taurat. Oh iya wajar dong. Kan sumber Taurat dan Injil itu itu kan sama-sama. kitabnya Yahudi. Itu hanya diberikan kepada Israel, nggak berhak dong. Memangnya Al-Quran mengatakan diberikan kepada umat Islam? Kan Ya tidak, Al-Quran, tapi kamu harus beriman kan? Al-Quran hanya mengatakan bahwa Taurat itu untuk Bani Israel dan kami beriman tapi untuk itu. Anda harus beriman kepada Taurat dan Injil, betul? Kami beriman bahwa Taurat itu untuk Bani Israel. Di mana ceritanya Anda beriman, tapi di pihak yang lain itu Anda tadi mengatakan itu diberikan hanya kepada Kristen. Anda itu berarti berdiri di atas kekosongan. Orang yang tidak pernah mengakui Anda gitu loh. Gimana? Loh, saya mengatakan iman umat Islam itu Iya itu percaya kan makanya jadi klaim kan. Kalau hanya mengklaim ya siapapun bisa mengklaim bang. Boleh nggak Anda itu Tapi jangan anggap saya jemaat. Tidak pernah mengakui Anda untuk menggunakan Taurat dan Injil kan? Emang kami menggunakan Taurat? Iya kamu disuruh beriman kan? Kami gunakan Taurat nggak? Awas jangan sampai saya maki loh. Jangan sampai saya maki Anda dengan kebodohan Anda. Jangan Anda seorang pendeta. Taurat dan Injil. Anda seorang pendeta jangan sampai saya maki karena kebodohan Anda. Please. Anda diperintah Al-Quran tidak untuk beriman kepada Taurat dan Injil dan Zabur. Jawab. Kami beriman kepada Taurat bahwa Taurat itu adalah sebuah ketetapan Tuhan yang diberikan Tuhan kepada Bani Israel. Iman kami Kalau itu salah atau benar? kepada kamu bisa seperti itu, kenapa kepada kami tidak? Beda dengan Kristen. Kristen mengambil kitab. Kamu juga Diam tidak dulu. pernah Diam. diakui oleh Diam. Bani Israel. Diam. Kamu tidak Diam. pernah diakui. Diam bang. Diam. Pernah Saya diakui. masih menghargai Anda seorang pendeta. Dengarkan saya ya. Orang Kristen bang, dengarkan. Nih, saya kasih teori supaya Anda itu bisa tidak terlalu malu. Ini kitab perjanjian baru milik orang Kristen. Ini kitabnya Yahudi. Nih, kalian ambil, kalian tumpuk begini. Al-Quran berdiri sendiri. Mana Tauratnya? Ada kami tumpuk? Gak ada kami tumpuk kitabnya Yahudi. Sudah? Pertanyaan saya, dengarkan. Loh, gimana sih? Sabar bang, sabar. Silakan. Apa haknya Kristen mengambil terjemahan kitabnya Yahudi masuk ke dalam Bible disimpan di gereja? Jawab. Oke, baik. Ya, silakan. Pertama, yang mendeklar, yang menjadi penyebar kekristenan adalah orang Yahudi, yaitu ke-12 murid Yesus. Murid 12 Yesus itu adalah orang Yahudi. Coba tunjukkan kasih dalil. Di setiap tulisan-tulisan mereka yang menuliskan Injil, mereka selalu mengutip dari perjanjian lama. Contohnya Injil Matius. Kasih dalil murid-murid Yesus mengajarkan Injil sampai mengajarkan kekristenan. Silakan. Ya, sebentar. Saya tadi katakan yang awal-awal setelah kenaikan Yesus Kristus naik terangkat ke surga, yang pertama-tama yang mengajarkan kekristenan adalah muridnya Yesus ke-12 itu. Tidak ada murid Yesus mengajarkan itu adalah orang Yahudi. Matius. Ya. Petrus. Yakobus. Yohanes. Yudas. Tidak ada. Loh, kok nggak ada di mana? Kasih saya bukti bang. Murid-muridnya Yesus siapa? Kasih kan saya bukti. Kan 12 orang itu orang Yahudi bang. Jangan menyesatkan Anda.
Coba Saya kasih bisa saya sebut di sini siapa-siapa nama-nama murid Tuhan Yesus. Ada Thomas, Petrus, Bartolomeus, ya, Yohanes, Matius. Itu mereka ada dua minimal di dalam perjanjian baru, di dalam kitab Injil. Yang asli penulisnya yaitu Matius. Matius itu pemungut cukai yang bertobat menjadi pengikut Yesus. Dialah penulis kitab Injil Matius, murid Yesus langsung. Itu orang Yahudi. Dia Boleh saya mengutip di bicara? dalam tulisannya, Boleh saya bicara? dari kitab Yesaya. Ya, itu buktinya bahwa kesinambungan antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu punya kesinambungan. Makanya disatukan, bukan kami. Bang, saya bukan jemaat, Bang. Saya lebih paham Bible dari Anda seorang pendeta. Jadi nggak usah mendikte, mendogma saya. Kebodohan Anda itu nggak perlu dipamer di sini. Faktanya, Bang. Makanya Injil Matius itu Kalau- menulis banyak dari kalau begitu- perjanjian lama, dari kalau kitab begitu- Yesaya, dari kitab Mika, dari kitab Mazmur, dari kitab Yesaya, semua dikutip. Ini loh, Yesus ini sudah jauh-jauh hari dinubuatkan. Itu maksudnya. Begitu Oke, loh. Jadi baik. kalau ada kesinambungan dua-duanya, siapa Oke. Anda yang ingin memisah? Oh tidak, Oke. katanya. Itu kan karena Baik. Anda Muslim gitu loh. Baik. Kan? Tolong kasih saya data di mana Yesus menyuruh muridnya menulis Bible. Kasih saya data, Bang. Buka mic, silakan. Pertanyaannya salah. Di mana ada datanya Yesus menyuruh muridnya salah? Itu pertanyaan yang salah. Siapa orang Kristen yang pernah mengklaim Yesus menyuruh muridnya untuk menulis? Nah, tadi Anda mengatakan murid-muridnya. Nah, makanya Anda itu punya telinga, tolong dikerok dong dikit supaya saya Ya, nggak capek bolak-balik Bang Juma. Katanya Anda makanya cerdas. kalau orang, Gimana sih? makanya jangan Anda menganggap saya jemaat. Saya ini orang ahli Bible. Asal Anda tahu. Ahli apa sampean ini? Sampean Al-Quran aja nggak ngerti, apalagi kitab orang lain. Oke. Seenak jidat menafsirkan. Gimana sih Bang? Oke, dengarkan saya Bang ya. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Anda tahu bunyinya? Silakan, bilang, katakan. Anda tahu nggak bunyinya? Ya saya buka sekarang. Saya bukan tukang hafal. Saya mengerti. membaca. Yesus mengatakan apa di dalam Yohanes 14:26? Nah, di Matius. Apabila sekarang dilengkapi. dengar supaya Anda belajar dari saya. Apabila Roh Kudus itu ada padamu, maka engkau akan mengingat segala perkataan yang pernah aku katakan kepadamu. Anda bukan penghafal? Berarti tidak ada Roh Kudus dalam diri Anda. mengingat. Kamu jangan mempelintir itu. Bukan mengingat. Lalu Nggak ada apa? Coba Anda mengingat, buka. Coba Anda baca di situ. Yohanes Dia akan 14:26. memberitahukan segala sesuatu. Itu beda. Baca. Malu Anda ini. Jangan baca Yohanes pula. 14 nomor 26 baca. Iya, Baca. bukan mengingat. Baca. Dia akan Baca. memberitahukan segala sesuatu kepada. Baca. Boleh Anda baca silakan. Nah, makanya jangan suka mempelintir Baca. kitab suci orang. Kalau saya yang berbuat begitu, saya masuk Baik. KWAP sudah. Untungnya abang Oke. mayoritas, jadi suka-suka hati gitu kan. Jangan Anda remehkan Yohanes aparat berapa penegak tadi? hukum. Yohanes berapa? 14:26. Yohanes 14 ayat 26. Jangan pelintir kitab suci orang lah. Kalau bukan saya yang pelintir berarti Anda ya. Anda seorang pendeta, Anda melintir berarti. Ini aku Tetapi tunjukkan. penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam Dia yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, mengajarkan. Ya, baca terus. Kau itu cuma perpuluhan kau kejar. Dan Nih, akan apa ini? mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Mengingat atau apa? Mengajarkan segala sesuatu. Kamu tidak tahu itu tidak mengatakan mengajarkan. Jangan potong-potong kitab suci orang. Jangan potong-potong, lengkap dikit gitu loh. Jangan kamu edit-edit. Perpuluhan gitu loh. Perpuluhan gitu loh. Udah aku bilang Bang, udah aku bilang saya lebih paham Bible daripada Anda. Di mana Anda tadi kamu pendeta hanya mengatakan ngajar ada di situ perpuluhan. mengajarnya? Bukankah kamu hanya mengatakan mengingatkan? Mengingatkan. Anda mengatakan mana ada kata mengingatkan? Iya, maksud saya, kau kata Ini apa mengajarkan kamu tidak kamu potong, kamu buang ke tong sampah, itu masalahnya. Itu kerjaan Islam Saya begitu. mengatakan kalau Roh Kudus itu ada pada diri Anda, maka engkau akan mengingat. Nih, mengingatkan kamu akan semua kan ini? Tuh, semua kan? Nah, kenapa Matius 10 Anda tidak ingat? Kalau Anda
Anda mengatakan aku bukan penghafal, berarti Anda tidak ada Roh Kudus. Anda saya akui bisa menghafal tapi tidak tahu artinya dan tidak tahu maknanya. Kalau Sama dengan burung menghafal beo, aja kagak bisa. burung beo itu Kalau bisa Anda disuruh menghafal aja nggak bisa, gimana tapi Anda tidak mau tahu menjelaskan? maknanya. Di situ masalahnya. Pak. Hey, Bung. Nih. Oke, Skaster ya. Thank you. Sekarang kembali kepada Matius 10 yang saya maksud. Oke. Matius 10 dikatakan di sana bahwa Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Tetapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Tolong kasih data, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar ke bangsa lain. Ingat? Ada. Samar, jangan bawa Matius 28. Loh, kenapa? Karena Yesus mengatakan di Yohanes 17:8, segala firman yang Bapa berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Mereka percaya bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Segala firman itu Yesus sudah sampaikan sebelum ada penyaliban. Iya, kenapa saya tidak boleh ke Matius 28? Segala firman yang Yesus terima dari Bapa sudah Yesus sampaikan. Ada nggak di antara seluruh firman itu di mana Yesus menyuruh murid-muridnya ke bangsa lain? Ada nggak? Ada. Di mana? Ada. Tertulis di mana? Ada. Sabar. Ingat ya, sambil Anda cari, karena Anda tidak punya Roh Kudus, sambil Anda cari, di situ Yesus mengatakan sebelum penyaliban, segala firman yang Bapa berikan kepada Yesus telah Yesus sampaikan. Dan semua firman tidak ada tertulis pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu penambahan saja. Penambahan lagi katanya. Aduh, penambahan. Dari mana kamu tahu itu ditambahan? Kalau begitu, tolong Anda tunjukkan di mana segala firman yang telah Yesus sampaikan sudah ada kata pergilah ke seluruh dunia. Oke, baik, ada. Tapi giliran saya buka nanti, kamu bilang itu diedit, ditambahi. Jadi apapun jawaban saya akan selalu salah di mata kamu gitu. Anda ingin Itu menunjukkan namanya, Matius Bang 28 bukan? Anda ingin menunjukkan Matius 28 kan? Ya. Matius 28 itu kan baru muncul belakangan. Nggak percaya dia. Jadi Saya tanya apapun dulu nih. jawabannya sebenarnya kamu sudah mengatakan semua salah. Jadi saya menjawab Tunggu. Sebelum penyaliban, maaf nih, dengarkan analisa pernyataan saya. Sebelum penyaliban, segala firman yang Bapak berikan kepada Yesus sudah Yesus sampaikan seluruhnya, betul? Terus? Ada nggak perintah di antara seluruh firman itu pergilah ke seluruh dunia? Jadikan seluruh bangsa menjadi murid. Waktu dia naik ke surga, dilihat oleh para murid. Dia mengatakan itu. Sebentar, tapi saya tadi kamu sudah mengklaim. Kamu sudah mengklaim bahwa itu tambahan. Anda belum paham. Sebelum penyaliban, dengar sekali lagi, dengarkan saya. Pak Pendeta, dengarkan saya. Boleh ya? Dengarkan saya. Lembutkan hatimu, Bung. Lembutkan hatimu. Kamu pengen menang, kelihatan bukan pengen menang. Wajar. Bukan. Jauh dari pingin menang. Jauh. Islam itu sudah menang. Islam itu agama yang diunggulkan. Nggak pernah. Nggak ada yang mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun nabi yang mengakui bahwa nama Tuhannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa? Tunjukkan kepada saya data bahwa semua nabi mulai Abraham telah pernah menyebut nama Allah. Kalau begitu tunjukkan data di dalam kitab yang Anda genggam di ketek Anda bahwa Tuhan yang disembah Yahudi bernama Yesus. Ada. Yesus tidak ada, tapi sang Logos, sang Firman ada. Ada. Batuk dulu sedikit. Tunggu. Batuk kemenangan. Saya juga bisa. Jadi gini. Siapa nabi? Jawab dulu, Pak Ustaz. Dengar. Siapa nabi mulai dari Abraham yang pernah menyebut Tuhannya itu Allah? Sebutkan bagi saya. Kalau ada saya murtad. Siapa? Bung. Apakah Abraham menyebut Allah? Pertanyaannya, apakah Abraham orang Arab? Apakah Musa pernah mengenal Allah? Apakah Musa orang Arab? Tidak.
Apakah Sulaiman itu Bang, enggak usah, jangan sampai saya permalukan Anda lebih jauh. Cukup di sini aja. Justru saya mau Jangan. membuktikan di sini bahwa eksistensi Allah Subhanahu wa taala itu eksis setelah adanya Quran dan Nabi Muhammad. Sebelumnya itu tidak ada satu orang pun nabi yang pernah menyebut Tuhannya itu Allah. Kalau ada, buktikan sekarang. Kalau ada, saya mualaf. Buktikan. Baik. Baik. Dengarkan saya, Bang. Dengarkan saya ya, dengarkan. Anda baca Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Di mana Tuhannya Yahudi mengangkat perjanjian kekal bahwa dia akan menjadi Tuhannya Ismail dan keturunannya dan Tuhannya Ishak dan keturunannya sebagai perjanjian Kejadian itu kekal. bukan kitab Anda, Bung. Aduh. Kan sudah Abang tadi lupa. Allah bahwa kitab Alkitab itu saudara, sudah ditambah-tambahi. Saudara sudah lupa. diedit. Kenapa Saudara lupa. Anda mau mengutip yang sudah diedit yang tidak jelas lagi kebenarannya? Jadi Anda mau Anda saya harus konsisten tunjukkan dengan perintah Allah Anda dong. Jadi menurut Anda ingin saya menunjukkan data bahwa mereka menyembah Allah itu dari Quran atau dari mana? Kan Anda yang suruh saya tunjukkan. Tunjukkan bagi saya dari mulai Abraham, Ismail, Daud, Nuh. Apakah pernah mereka waktu berdoa, Ya Allah, atau mereka percaya nama Tuhan itu Allah? Ikan. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Siapa yang ngomong itu, Bang? Siapa yang ngomong seperti itu? Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala. Anda kan mencari. Bukan itu Anda pertanyaan saya, Bang. Siapa di antara Nabi mulai Abraham sampai ke Nabi Isa atau Daud itu yang pernah berdoa, Ya Allah, yang mengenal itu Tuhan, nama dalilnya. Tuhan itu Allah? Siapa? Sampai mereka mengatakan wa nahnu lahu muslimun. Itu dalilnya tadi barusan. Di Al-Quran. Iya dong. Saya nanya sebelum Al-Quran ada, makanya saya bilang. Kenapa Allah saya SWT tunjukkan itu kitab eksis Kejadian setelah kau ada tolak? Al-Quran. Sebelum Al-Quran kemana dia? Kuclok. Saya tunjukkan Sebelum kitab Al-Quran Kejadian, ditulis, kenapa kau sebelum tolak? Al-Quran ada itu loh, jadi buku. Di mana? Saya tunjukkan di kitab Kejadian kau tolak, pemakan bebong. Udah kau turun, Apakah kau kamu turun. percaya? Acok. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Anda lihat seorang pendeta. Aku sudah bilang, tidak akan pernah kita menemukan ilmu dari mulut pemakan babi ketika berbicara mengenai agamanya. Saya kasih kitab Kejadian ditolak, jangan ku pakai kitab kami, katanya tanpa malu-malu. Saya kasih Al-Quran ditolak lagi, kenapa kau baca Al-Quran di kitab sebelumnya? Seorang pendeta, ingat saudara Anda pendeta, saya tidak ingin mempermalukan Anda terlalu jauh. Saya tidak mau Kristen pada lari dari komal saya. Nanti mereka berpikir pendeta aja dibuat perkedel sama Bang Suma, apalagi kita. Jadi Anda turun, saya masih menyisahkan satu karung napas untuk kau bernapas di gereja. Kau bernapas di gereja, jangan kau mati di komalku. Jangan kau mati di sini. Nanti jemaat-jemaatmu pada kabur semua, ndak mau lagi naik di sini. Wah, pendetaku aja dibuat bubur. Gimana saya kalau saya naik? Pendeta saya di depan Bang Suma aja pelintuk sana kemari, menipu, berdusta, mencari data dusta, bohong dan seterusnya. Gimana saya? Jadi saya masih kasih ruang Anda untuk menipu di gereja, berdusta di gereja Anda. Jangan sampai tamat riwayatmu di sini. Makanya saya turunkan. Maaf ya saudaraku pendeta, ya, bohong Anda jangan taruh di depan kami umat Islam. Bohong Anda simpan di gereja aja, jangan bawa ke sini. Anda belum bisa melawan saya berdiskusi memahami Bible. Bible kau masih cari di mana datanya, di mana datanya. Kalau saya Bible itu sudah udah di luar kepala Bible itu. Kau baru mau cari. Anda di mana dalilnya?
bahwa orang Yahudi menyembah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh umat Islam. Aku tunjukkan dalil. Kejadian 17 nomor 6 nomor 7. Baru satu tak kasih dalil. Anda sudah mencret, nipu sana sini. Ku kasih Al-Quran. Kenapa Al-Quran? Kitab sebelumnya. Ku kasih kitab Kejadian. Hancur kan? Hancur. Mimbar gereja retak sudah, laci gereja rubuh sudah, altar gereja sudah tergulung, orang gereja pada bingung. Kejadian 17:6-7. Aku akan mengadakan perjanjian dengan kamu Abraham, Ismail, Ishak, anak-anakmu, keturunanmu, turun-temurun, menjadi perjanjian kekal, bahwa titik 2, aku akan menjadi Tuhan mereka. Siapa aku di situ? Yot-Heh-Vaveh. Ya kan? Berarti keturunan Ismail menyembah siapa menurut Kejadian? Yot-Heh-Vaveh. Tapi kami tidak mengklaim. Kami punya Tuhan namanya Allah. Cukup kita Kejadian itu kau baca. Kalau perlu kau bakar. Debunya kau campur air. Minum. Mudah-mudahan kau bisa waras. Qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa. Paham ya? Belajar lagi kau. Jangan cuma konsentrasi di babi aja dan jemaat perpuluhan. Jangan. Kau belajar lagi, belajar. Jangan kau terlalu malu di depan jemaatmu, di hadapan Bang Suma. Lihat tadi takut nih kau Suma, semakin nampak kebodohan. Nah, ini lagi. Ya, itu tadi itu benar nih. Dia memberi pertanyaan yang kamu nggak mampu jawab. Manusia kora-kora, kau ngomong apa? Saya malah malas naik ke komal kamu. Semakin nampak kebodohanmu itu. Semakin nampak, iya benar. Oke, Malu masuk ke kau. tema. Kau itu logikanya nggak ada. Ya, saya pernah pertanyakan gini, kenapa semua agama mempercayai hal yang nggak ada? Surga itu nggak ada. Kamu ngomong ke saya masalah hari Selasa, aneh. Analoginya nggak masuk. Itu kau berpikir sok paten banget, merasa pinter seperti itu. Malu dong. Buka kameranya. Ternyata kamu nge-live ini buat buka komal, jual ayat cuma cari duit, cari gift aja. Karena saya lihat dari pagi, siang, malam, tengah malam, kamu nggak ada kerjaan lain. Buka kameranya. Nggak perlu saya buka kamera, karena pasti kalau kamu tersudut, kamu turunkan saya, jadi percuma. Kamu itu hanya pengen menang, terlihat paten, terlihat wow, sesama kaum aja. Malu, saya malu cuma. Pemakan babi nggak perlu malu, harusnya kau malu makan babi. Lagi kok kerjaannya itu nge-live, jual ayat, sama para mayat. Kamu ada kerjaan apa sih sebenarnya? Dulu aja Saya kamu kalah pengangguran. sama RK, saya lihat, saya nonton, saya kasihan. Sekarang kamu terlihat sok paten banget. Saya pengangguran, Bang. Cuma saya juga orang Sulawesi ya. Terus Saya juga saya bertanya yang logika ya, yang masuk akal. Tapi kamu menjawabnya ngaco, terus di bawah typing oten bodoh. Padahal nggak pandang kebodohanmu semakin kamu nampakkan. kamu bisa diskusi dengan saya nggak nih? Meskipun kau Saya sudah mau diskusi membuktikan sama kau nggak kamu. bisa Ketika diskusi. kamu tersudut, kamu turunkan saya, jadi percuma. Saya naik hanya kasih peringatan sama kamu, peringatan bahwa kebodohanmu semakin nampak. Oh iya. Kerjaan kamu cuma cari gift. Ya, boleh. Terserah, kau ngomong aja sesukamu. Ya, saya ngomong sesuka saya karena apa ya? Saya sering ikutin komal kamu nih, saya lihat-lihat sih. Wah, makin nampak ini katanya Gurunda, kok kebodohannya makin nampak. Secara psikologi, orang yang banyak bicara saat orang berbicara itu
Dia sedang membicarakan dirinya. Oten, Oten.